Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Desi. Aku orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Kebetulan aku mungkin udah sekitar 10 bulan ya tinggal di New Zealand. Sebenarnya aku tuh emang waktu mau berangkat ke New Zealand tuh aku pengen deh ceritain dari kayak proses-prosesnya, step-stepnya. Cuma ternyata apa ya, terlalu banyak yang harus dilakukan sehingga kayaknya aku baru sempet sekarang bikin videonya. Jadi yang mau tahu dan mungkin gimana sih caranya atau gimana sih step-stepnya, boleh tonton setelah yang satu ini ya. Sebelumnya aku mau konfirmasi dulu, disclaimer nih ya. Jadi aku ini bukan immigration advisor atau konsultan resmi yang begini loh caranya, begitu loh caranya, enggak ya. Jadi di sini aku bener-bener cuma mau share pengalaman pribadi aja yang kebetulan waktu itu berhasil udah aku lewatin. Jadi aku mau sharing sama kalian di sini, oke? Pertanyaan pertama nih yang paling sering banget ditanyain deh, kenapa sih kok malah milih negara New Zealand gitu kan? Sebenarnya sih kalau mau dibilang ya jawaban singkatnya tuh karena mamaku restu aku kalau aku ke negara ini gitu. Mungkin um, terdengar klise ya, ridho orang tua gitu, tapi ya benar, yang utama pertamanya tuh karena mamaku ngizinin dulu. Nah yang kedua adalah karena memang tujuan utamanya, ketika kita udah berkeluarga tuh kayak yang dipikirin tuh udah nggak cuma diri sendiri ya, tapi keluarga kita juga. Jadi ingin masa depan yang lebih cerah tentunya, ingin anak bisa dapat pendidikan yang baik, ingin dapat kehidupan yang lebih baik, tentu itu tujuan utamanya. Cuma kenapa memilih negara New Zealand ya, waktu itu sih kita sempat searching beberapa negara, bahkan udah mau kita proses gitu, tapi ya karena kita juga diskusi dengan keluarga, kemudian juga ya cari-cari tahu, dan ternyata kita seraknya itu ke New Zealand. Ya jujur waktu tahun 2023 itu kita mengalami apa ya, turning point mungkin, jadi kayak titik balik dalam hidup. Jadi kita seperti wah kayaknya kita nggak bisa gini-gini aja kalau kita punya mimpi yang besar. Kalau mimpinya besar pasti pengorbanannya juga besar kan yang harus dikeluarin. Terus sempat discuss juga sama suami bahwa kayaknya kita harus melakukan sesuatu yang lain, yang hasilnya bisa melebihi dari apa yang kita dapat sekarang ini gitu. Jadi per 2023 kami tuh memutuskan oke, ayo kita hijrah ke New Zealand. Dan dari 2023 itu aku dan suami cari-cari info mengenai gimana sih cara pertama yang bisa ditempuh agar kita bisa ke New Zealand, terutama bisa bawa keluarga gitu ya. Ya jujur pengetahuan kita sebenarnya tentang New Zealand tuh nol besar ya, bener-bener by internet. Terus waktu itu tuh belum ada juga, maksudnya kayak rekan yang udah di New Zealand gitu, itu juga kita nggak bisa tanya-tanya itu. Jadi kayak kita bener-bener by internet cari tahu. Kebetulan waktu itu suami masih kerja yang 9 to 5 di Indonesia, masih kayak Senin sampai Jumat gitu. Jadi aku yang lebih banyak cari tahu tentang gimana sih caranya kita bisa berangkat semua ke sana gitu. Terus kayak apa aja yang dibutuhkan, apa aja biayanya. Dan kamu mau tahu nggak, di saat kita udah tentuin nih, oke ayo kita hijrah ke New Zealand, itu kita sama sekali belum punya paspor. Jadi langkah pertama itu bener-bener kayak oke guys, kita semua langsung bikin paspor deh berempat. Jadi aku dan dua anakku dan suamiku. Jadi kita langsung bikin agenda, ya udah kita bikin paspor dulu. Kayak nanti aku juga akan bikin deh video tentang gimana caranya bikin paspor ya. Terus abis itu paspor udah selesai, semua udah dibuat, nih udah punya paspor nih gitu. Jadi kan kita itu mendorong kita gitu kan, kayak oke, kita harus jadi berangkat. Oke, setelah ini kita cari infonya gimana caranya. Jadi ternyata ya setelah aku cari tahu, yang secara umum ke New Zealand itu caranya ada 3 cara. 3 cara ini juga semuanya membutuhkan visa. Jadi kan kayak ada negara ya kalau misalnya kita datang tinggal datang aja. Kalau ini tuh enggak, kita harus minta visanya dulu. Kalau visanya kita udah dapat, kita baru bisa berangkat. Jadi ada 3 pilihan nih waktu itu mau pakai visa apa gitu kan.
Nah, visa yang pertama itu adalah holiday visa atau visa turis. Yang kedua itu adalah visa pelajar, yang mana kita kalau datang sana untuk belajar. Kemudian yang ketiga itu ada namanya visa kerja. Jadi once kita udah dapetin visa ini, kita baru boleh berangkat ke New Zealand. Sebenarnya tuh ada juga ya namanya working holiday visa kayak yang di Australia itu. Tapi negara Indonesia itu nggak termasuk ke dalam list yang bisa mengajukan visa ke working holiday visa itu. Jadi working holiday visa bukan pilihan. Padahal kayaknya itu cukup menguntungkan ya, karena kita datang hanya sebagai turis, tapi kita bisa bekerja juga ya. Tapi orang Indonesia nggak punya kesempatan untuk itu. Jadi aku nggak pilih visa itu. Karena pilihannya hanya di 3 visa itu, jadi sebenarnya yang paling menarik ini adalah working visa. Jadi kalau kita dapat job offer atau kontrak kerja dari perusahaan di New Zealand, kita bisa diundang dan kita berangkat ke sana. Itu sangat menggiurkan banget kan. Nah, yang kedua ini visa pelajar ini biayanya besar karena kita harus sekolah, dan sekolah kan sebenarnya kalau mau enak tuh by beasiswa ya. Cuma kita waktu itu pengennya segera berangkat deh. Jadi kalau misalnya mau sekolah pun butuh biaya besar, dan itu harus saat itu gitu kan. Jadi ya udah, visa pelajar juga enggak. Nah, sebenarnya banyak orang yang berangkat dengan visa turis. Sebenarnya visa turis ini paling murah kalau misalnya mau ke New Zealand gitu ya. Tapi visa turis itu enggak bisa untuk mengajukan lama gitu. Jadi dia ada batasnya ya, paling tidak tuh 6 bulan lah bisa dapat visa ini. Tapi habis itu apa? Jadi karena kita pengennya tuh berkelanjutan di New Zealand, jadi kita nggak pilih visa ini. Karena kalau misalnya kita mau ke New Zealand bekerja, sebenarnya bisa-bisa aja kita apply visa turis lalu kita apply kerja di sana. Tapi karena waktu itu keterbatasan informasi kita, jadi kita merasa kayaknya kita belum tentu bisa dapatin dalam waktu 6 bulan pekerjaannya. Kita nggak yakin untuk hal itu, jadi kita nggak memilih visa turis gitu. Terus kita coba cari, kan kita pilih dulu nih mana nih akhirnya yang kita mau pakai gitu kan. Akhirnya kita memilih untuk visa pelajar. Tapi karena keterbatasan biaya, akhirnya yang berangkat suamiku duluan, dengan pertimbangan karena suamiku udah punya banyak sertifikasi. Jadi sebelum berangkat, suamiku itu udah aku minta untuk sertifikasi dulu gitu. Ada sekitar 4 atau 5 sertifikasi yang dia jalanin, jadi kayak kesana tuh udah bawa modal gitu loh. Jadi sekolahnya ini sekolah bahasa Inggris, total durasinya 6 bulan, yang mana kalau kamu sekolah yang durasinya itu di atas 6 bulan, kamu tuh akan bisa dapat hak kerja selama 20 jam. Nah, rencananya karena dia punya jadwal dapat hak kerja selama 20 jam harapannya, jadi dia bisa masuk dulu ke perusahaan terus sambil sekolah. Nah, once sekolahnya udah selesai, jadi dia bisa lanjut pekerjaannya, itu harapannya ya. Jadi oke, dengan segala yang kita punya ya kan, kamu sekolah di New Zealand selama 6 bulan, kemudian nanti berjuang ya istilahnya gitu, nanti kamu berjuang ya dapetin visa selanjutnya, karena kan setelah sekolah 6 bulan itu nanti visa apa lagi gitu kan yang harus dia bisa dapat gitu. Ya udah, akhirnya berangkatlah suamiku ceritanya. Nah, lalu berangkatlah suamiku ke New Zealand, tepatnya di Auckland. Dia dengan segala, nanti aku akan jelasin per visa ya, apa aja yang diperluin, terus syarat-syaratnya apa aja, tips and triknya apa aja. Oke, nanti mungkin aku buat video terpisah. Nah, terus habis itu berangkatlah suamiku nih tahun 2024 bulan Mei kalau nggak salah. Dia ambil sekolah 6 bulan. Dilalah yang terpakai di New Zealand untuk bekerja itu yaitu lisensi forkliftnya suamiku. Jadi
suamiku sampai New Zealand itu sekolahnya tuh waktu itu sekolahnya malam, jadi waktu siangnya dia bisa pakai untuk kerja, dan pekerjaan yang dia dapetin itu waktu itu karena lisensi forkliftnya itu. Nah, suamiku jadi bekerja sambil kuliah, no, sambil sekolah. Nah, terus suamiku tuh jadi sekolah sambil kerja terus aja sampai 6 bulan nih, nggak kerasa nih udah 6 bulan ya. Terus waduh, udah mau habis nih visanya, ternyata minta sponsor ke perusahaan di New Zealand itu tidak semudah itu, karena gini, mereka itu punya banyak pilihan untuk meng-hire orang tanpa memberikan sponsorship. Jadi orang yang minta sponsorship nih kadang-kadang nggak diutamain, terutama karena dia merasa banyak kok warga sini yang bisa gantiin pekerjaan itu gitu, kecuali mungkin memang kayak pekerjaan yang dia tuh di negaranya tuh nggak ada, sehingga finally mereka mau sponsorin. Karena untuk perusahaan bisa sponsorin orang untuk bekerja itu, mereka tuh harus mengeluarkan uang. Nah, kalau mereka bisa meng-hire tanpa mengeluarkan uang, kenapa aku harus sponsorin kamu? Nah, intinya gitu deh, tentang sponsorship di New Zealand. Jadi nggak semudah itu. Nah, kemudian suamiku memutuskan untuk tetap berada di New Zealand, tapi gimana nih kita mau pakai visa apa lagi? Nah, yang kedua, ternyata di New Zealand itu ada namanya visanya tuh SSE atau SSE gitu ya. Ini Seasonal Employer untuk working di horticultura. Jadi bagi student atau visa visitor yang udah berada di New Zealand, lalu dia bisa apply visa ini seumur hidup hanya sekali gitu. Jadi tapi kamu hanya bisa bekerja di bidang perkebunan aja, jadi kayak bantuin petik kiwi, bantuin petik stroberi, pokoknya yang ada berada di horticultura gitu. Jadi suamiku kan nggak ada basic sama sekali sebenarnya di kebun ya, cuma ya eager aja kalau mau kerja apa aja oke lah gitu. Nah, akhirnya suamiku tuh apply visa ini, jadi nggak perlu bayar sekolah ya kan, hanya perlu bayar biaya visanya aja, lalu dia bisa bekerja di perusahaan yang listnya ada di imigrasi. Jadi kalau dia pegang visa SSI itu, dia nggak bisa apply kemana aja, nggak bisa. Jadi di list imigrasi itu ada misalnya 10 perusahaan. Nah, jadi kamu cuma bisa daftarnya tapi ke 10 perusahaan ini aja. Nah, 10 perusahaan ini pun kamu belum tentu bisa dapat pekerjaannya. Karena suamiku tuh dapat visanya tuh 6 bulan, paling kerjanya tuh kayak cuma 4 bulan deh insya Allah kayak gitu. Jadi dia itu sebenarnya kayak agen ya, cuma ya itu harus punya relasi di sini menurutku sih gitu. Finally akhirnya suamiku ambil visa petik buah di kebun ya istilahnya gitu. Tapi even petik buah di kebun ya gajinya lebih worth it kalau di Indonesia sih. Maksudnya lebih worth it daripada di Indonesia ya jelas ya. Kemudian pada saat suamiku bekerja di kebun, aku dan anak-anakku datang pakai visa visitor. Kenapa datang pakai visa visitor? Karena rencananya aku mau sekolah di New Zealand. Jadi kita datang tuh kayak untuk pertama sih kayak nemenin suami dulu ya. Jadi kayak suamiku kerja, kita ya jadi visitor di New Zealand. Ya pas kita jadi visitor di New Zealand, anakku nggak dapet hak untuk sekolah, jadi kayak hampir selama 6 bulan, sedih banget. Jadi anakku tuh kebetulan tuh waktu itu yang paling besar tuh TKB ya, terus ya yang paling kecilnya masih 3 tahun waktu itu. Jadi kita berangkat ke New Zealand, kebetulan kalau visa kamu visitor, anakmu tuh nggak bisa sekolah yang primary. Anakku kan di sini di New Zealand ini kalau usianya 5 tahun ke atas dia tuh harus udah boleh masuk ke primary which is SD ya kalau di Indonesia. Nah, anakku nggak bisa masuk ke primary karena anakku itu usianya itu udah mau 6 tahun gitu kan. Nah, tapi kalau
visa visitor sih alhamdulillahnya kalau di bawah 5 tahun dia masih bisa ikut play center atau kindi. Jadi waktu itu kita ambil play center sih akhirnya. Cuma jadi aku datang ke sini as a visitor, suami kerja kebun, terus aku rencana mau lanjut sekolah. Nah, New Zealand itu suka banget sama kejujuran. Jadi kayak kamu datang ke sini mau ngapain? Pasti kan itu tuh di harus dicantumkan ketika kita apply visa. Nah, aku bilang aku ke sini karena aku mau temenin suamiku em, kerja petik kebun gitu. Akhirnya approve kan. Kayak kalau nggak salah waktu itu visa visitor kami bertiga tuh approve-nya cuma 5 hari, cepet banget, entah deh kenapa. Bahkan gara-gara 5 hari udah approve itu kita nggak ada rencana kayak mau berangkat buru-buru, jadi nggak pamitan sama teman-teman di Indonesia. Sedih banget deh pokoknya. Kayak ya udah deh, kita semuanya jadinya berangkat bener-bener waktu itu kayak serba cepat, jadi tiba-tiba kita udah di New Zealand aja gitu. Nah, karena aku pakainya visa visitor, waktu mau datang itu kami tuh harus punya itinerary. Itinerary itu kayak kamu mau 6 bulan di New Zealand, ya udah kamu mau kemana aja selama 6 bulan itu. Nah, kebetulan waktu itu kita bikinnya pakai Chat GPT, guys. Jadi kayak udahlah cepet aja bikinin deh, Chat GPT bikin print gitu kan, terus kirim buat apply visa gitu kan. Nah, ternyata kan aku mau sekolah, otomatis aku mau manjang visanya kan. Kejujuran itu artinya mana kan kamu udah punya jadwal selama 6 bulan itu. 6 bulan ini tuh kamu tuh em, bener nggak ke tempat-tempat ini yang kayak kamu rencanain kayak gitu. Jadi kayak selama 6 bulan itu biar nanti visa aku nggak bermasalah ketika aku nanti apply visa sekolah, jadi aku harus memenuhi itinerary yang telah aku buat, yang mana aku juga sebenarnya nggak tahu di dalam itinerary itu apa aja yang aku tulis. Pokoknya aku waktu itu promptnya tuh di ChatGPT tuh tolong bikin itinerary yang kira-kira ya kids friendly, terus kayak adanya di sekitar Auckland aja. Untungnya sih aku bilangnya di sekitar Auckland aja ya, jadi maksudnya untuk memenuhi itu tuh nggak sulit. Jadinya selama suamiku punya visa kebun, terus aku punya visa visitor, itu kerjaannya ya, suamiku kerja siang malam pagi deh, pokoknya maksudnya dia fokus kerja, anak-anak sama istrinya jalan-jalan terus. Nggak tahu ya, ini hadiah dari Allah. Jadi kerjaanku tuh cuma memenuhi itinerary yang sudah kami buat. Jadi aku sama anak-anakku bertiga naik bus kemana, naik ferry kemana, terus mengunjungi ini, mengunjungi itu, pokoknya itu sweet memories lah. Lumayan kita jadi jalan-jalan dan bener-bener quality time gitu. Nah, dan kalau misalnya di New Zealand ini jangan lupa foto-foto, guys. Jadi itu adalah untuk membuktikan. Jadi imigrasi sini tuh no hoax banget. Mana no hoax, no pick hoax seperti gitu. Jadi waktu aku apply visa selanjutnya untuk belajar, itu aku harus mencantumkan ini, aku udah di sini, aku udah di sini, aku udah di sini gitu, serius. Dan itu kita nggak akan pernah tahu itu kalau kita nggak cari tahu kan. Ya kita juga taunya gara-gara ya kita mau mendalami untuk mau masuk sini. Dan akhirnya waktu itu kita juga ya, waktu itu kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum visa kami semua expired. Suami visa kebunnya mau expired, aku visanya mau expired. Dan apply visa itu nggak bisa hamin seminggu gitu, nggak bisa ya guys, karena kalian tuh nggak tahu visa itu dijawabnya tuh dalam rentang berapa lama, kurun waktu berapa lama, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Jadi kita kalau udah 3 bulan belum apply visa tuh ketar-ketir. Akhirnya wah itu sempet stres banget karena selama 2 bulan itu aku nyiapin buat sekolah, dan ada aja ya namanya cobaan, gimana ya, pohon semakin tinggi anginnya semakin besar, mungkin gitu kali ya, ya gitu kali ya. Jadi bener-bener banyak hal yang terjadi selama waktu mau apply visa belajarku. Jadi kayak oh my god, itu kayaknya alhamdulillah sudah terlewati sih, tapi kayaknya kalau balik lagi ke masa itu kayak wah itu cukup sangat berat untuk keluarga kami gitu. Dan finally akhirnya singkat cerita visa belajarku approve. Karena visa pelajarku approve, aku jadi bisa bawa suami dan bisa bawa anak. Jadi sekarang anakku sudah sekolah semua, yeay, seneng banget. Karena ini kan salah satu tujuan utamaku kan, anak-anak sudah sekolah, suamiku sama aku sih
kalau sekarang masih cari kerja ya, jadi akunya juga sekolah terus, tapi sudah punya kesempatan untuk apply kerja karena beberapa tahun ke depan kita udah punya visanya gitu. Jadi gitu guys, perjalananku untuk berangkat ke New Zealand sekeluarga. Jadi sebenarnya kayak, karena ini semua bener-bener kita nggak pakai agen sama sekali, nol, nggak ada pakai agen. Itu bener-bener kita nanya internet ya. Jadi, dan sebenarnya emang ada juga sih ya bisa dibilang mentor kita. Jadi kayak kalau semangat kita lagi ngedown banget, kita pasti kayak aduh ini gimana ya, dan dia support banget. Kita bersyukur banget sih dapat support system sebaik ini gitu. Itu sih privilege kita ya. Sehingga ya sekarang alhamdulillah sudah di New Zealand selama sekitar 10 bulan. Kalau aku ya, kalau suami mungkin udah 1,5 tahun. Jadi kita happy banget bisa di sini, jujur happy banget karena ya yang make sense banget adalah tetangga kalau bakar sampah tuh aku tuh kesal banget. Nah, sekarang di sini tuh kayak udara tuh bener-bener kalau cek-cek di aplikasi tuh udaranya bersih banget. Jadi itu kepuasan tersendiri ya buat kami yang benar-benar yang nggak, gimana ya, kalau bisa dibilang mungkin orang pasti kok bisa sih kalian berangkat ya, karena mereka emang tahu background kita tuh sebenarnya kayak ya bukan orang yang kaya banget atau gimana gitu kan, kita orangnya ya dibilang pas-pasan lah. Terus tapi karena istilahnya ya karena Allah paring juga ya, jadi karena orang tua ridho, semuanya support, jadi kita bisa punya kekuatan banyak untuk bisa ya bisa ada di sini gitu dan bisa bertahan sampai ke depan. Ya doain aja mudah-mudahan di sini bisa manjang sehingga bisa cari pekerjaan yang layak di sini, yang layak gajinya, yang bisa membantu banyak orang. Artinya membantu banyak orang tuh sebenarnya aku mau bantu keluarga sih, mau bantu keluarga, mau menyejahterakan keluarga kayak gitu ya. Mudah-mudahan mimpi-mimpi yang waktu itu kami buat bisa tercapai dengan cara hijrah ke New Zealand. Doain ya teman-teman ya. Jadi aku sekarang posisi sekolah ya cukup terbuka untuk kalau misalnya ada yang mau bertanya, tapi ya mungkin nggak bisa jawab terus ya karena kan aku ada kegiatan urus anak sekolah, akunya juga sekolah, suami kerja ya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya. Jadi ini adalah video pertamaku karena waktu itu aku emang udah banyak banget teman-teman yang nanya, tapi aduh gimana ya jelasinnya gitu, kayaknya complicated, terus kayaknya butuh waktu panjang, jadi lebih baik aku bikin videonya. Once ada yang tanya, silahkan nonton saja, oke? Terima kasih banyak guys untuk supportnya. Ya mungkin untuk video pertama aku ceritanya sampai sini dulu, tapi insya Allah aku akan bikin kayak yang detail-detail, kayak gimana cara apply visa visitor, gimana cara apply visa SSI, gimana cara apply visa pelajar, dan gimana update-update yang ada di New Zealand. Insya Allah doakan aku punya semangat terus untuk membuat videonya ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Tetap semangat, kalau punya mimpi ayo kita raih mimpi kita, cari jalannya, cari plannya, cari informasinya ya. Mari kita bersama-sama tetap bersemangat. Terima kasih sudah nonton ya, semoga kita semua bisa tetap bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.